Oke, hai guys, selamat sore. Sekarang aku berada di kota Bad Bellingen ya. Seperti biasa, kota-kota di perbatasan antara Swiss dan juga Jerman itu pasti mempunyai keunikan tersendiri ya. Jadi Bad Bellingen sendiri ini adalah kota kecil ya, yang dipisahkan sebuah sungai yang bernama Sungai Rhine, dan di seberangnya itu sudah menjadi bagian dari negara Swiss. Dan sekarang ini aku ada di taman kota Bad Bellingen, dan kalian bisa lihat ini. Dan menurutku ini adalah taman yang paling lengkap ya, fasilitas yang disediakan oleh pemerintah setempatnya ya. Seperti kita lihat di sini ada tempat bermain untuk mini golf ya, bagi kalian yang hobi bermain golf. Dan saya sarankan ya, ketika kalian datang itu ketika musim semi ya, pasti dimanapun kalau musim semi itu lebih berwarna, terus lebih indah banget ya pemandangan-pemandangan yang ditawarkan di setiap tempat yang ada di Jerman ini khususnya. Dan kita akan lihat taman-taman lainnya ya, bukan taman lainnya maksud saya, fasilitas lainnya yang disediakan di Bad Bellingen ini. Dan ini merupakan kali kedua aku datang ke sini, menghabiskan kejenuhan yang aku lalui setelah 2 minggu libur. Dan ini aku masih punya libur 2 hari lagi dan mulai bekerja untuk minggu pertama di tahun 2026. Dan di sini terdapat juga buat nongkrong dan juga ada jembatan mini ya. Tapi di sini yang paling ramai itu adalah tempat permainan anak-anak ya. Dan ketika musim panas di sini sebenarnya dialir air ya di sini. Karena musim dingin ya udah dihentikan dulu ini. Sebenarnya bagus banget sebenarnya kalau kalian datang ketika musim panas atau musim semi ya. Oke, dan kalian bisa lihat di sana ya, itu anak-anak sedang bermain dan juga para orang tua sedang mendampingi mereka ya. Oke, di depan sana adalah permainan anak-anak, dan di sini adalah Marktplatz ya. Adalah juga jadi tempat bermain dan juga tempat apa ya? Tempat pasar kecil kayak gitulah, pasar dadakan kalau bahasa Indonesianya mungkin. Dan di dekat sini juga terdapat apa ya, supermarket teman-teman, sehingga kalian tidak perlu khawatir. Di sini terdapat beberapa tempat buat main mini golf ya, kalian bisa lihat di sini. Tempatnya hijau, bersih. Oh, ternyata mini golf ini juga menyewakan peralatan untuk bermain golf ya teman-teman. Sehingga kalian tinggal kesini aja menyewa peralatannya dan bermain ya. Di beberapa tempat sudah disediakan ini tempat mini golfnya ya, keren banget. Dan sayang banget ini apa itu, air mancurnya sedang diperbaiki sehingga kita tidak bisa menikmati keindahan dari air mancurnya. Oke guys, dan sekarang ini aku berada di sebelah taman sebelah barat ya, yang bernama Mineral Thermal Park. Jadi sebenarnya ini ada sebuah museum yang dijadikan pula menjadi cafe bar bistro ya teman-teman. Dan di sekeliling sini merupakan taman kota ya, yang bisa kalian kunjungi dan nikmati. Dan apabila kalian mau mengisi energi dulu untuk jalan-jalan berkeliling di kota Bad Bellingen ini, kalian bisa istirahat dulu di sini ya.
Jadi tempatnya juga lumayan enak buat nongkrong. Dulu waktu aku datang ke sini itu ketika memasuki musim dingin, sehingga hujan terus, nggak bisa menikmati keindahan dari Taman Badbelingan ini. Saat itu saya nongkrong di sini aja sampai hujannya agak reda. Oke, dan jika kalian menelusuri jalan ini, nanti kalian akan menemukan sebuah halte atau tempat berfotoria bagi kalian yang suka mendokumentasikan perjalanan kalian ya. Dan dengan view negara Swiss di seberang sungai Rhine itu teman-teman. Kalian bisa lihat ini bangunannya sangat unik banget. Dan aku lihat beberapa orang yang sedang masuk ke thermal bath dari Badbelingan ini. Mungkin ya dijadikan tempat untuk berenang ya, berendam dengan air hangat. Oke, jadi perjalanan seperti ini ya, sekalian cuci mata dan juga olahraga ya. Karena ketika di rumah terus juga mungkin pikiran juga tidak fresh, karena tiduran melulu di rumah. Oke, kalian bisa lihat Balinia Termen, Barfus Park, dan Vogelakun dan Weg. Jadi di sini itu terbagi beberapa tempat ya. Kalian bisa lihat ini Rhine 180 meter dan Aussie Stick atau jalan untuk teman-teman menuju titik pemandangannya ya. Dan di depan sini sebenarnya itu jalan jalan raya dan juga jalan tol yang tertutup pagar itu. Dan di depan sana kalian bisa lihat berapa orang yang sudah menuju sana. Coba kita survei dulu di sana kayak apa. Oke guys, selamat sore. Dan ini merupakan perjalananku di Badbelingan, dan saya berada di salah satu titik yang menjadi tujuan para turis yang datang di kota Badbelingan ini teman-teman. Dan di sini sebelumnya saya juga berteman dengan beberapa orang Indonesia yang bekerja di kota Badbelingan ini. Dan sekarang mereka pindah di tempat lain ya, yang mungkin di kota yang lebih besar. Dan tempatnya seperti ini teman-teman yang saya maksud dengan pemandangan yang ada di sini. Sangat indah banget. Dan di belakang saya ini merupakan titik dari para pengunjung yang datang ke sini untuk menikmati keindahan dari Sungai Rhine. Dan jika kalian lihat di seberang sana teman-teman, itu merupakan batas dari negara Jerman dan juga Swiss. Jadi cuma dipisahkan oleh sebuah sungai besar ini, Sungai Rhine teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatian kalian untuk dukungannya, berupa like, subscribe, dan juga komennya. Dan kita akan lanjutkan perjalanan hari ini untuk mengeksplor kota Badbelingan ini teman-teman. Oke guys, dan sekarang udah sampai yang saya kasih tahu tadi ya, salah satu tempat untuk pengambilan video dan juga gambar yang baik untuk mendokumentasikan perjalanan kita hari ini. Itu ada di sini teman-teman. Salah satu poin untuk pengambilan foto dan juga video. Jadi tempatnya ini ya seperti panggung seperti ini. Dan ketika cuacanya bagus di sini banyak banget orang-orang nongkrong dan menikmati kehangatan dari matahari yang ada di sini teman-teman. Oke, kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, dari atas itu nyampe kelihatan ya dasar sungainya.
Jadi sungai yang sangat besar, ya lumayan besar ini menurutku. Jadi perkiraan ada berapa meter ya, mungkin ada 50 meteran mungkin, tidak tahu pasti, tapi ini sangat besar dan indah banget ya, kalian bisa lihat sendiri. Kalian bisa lihat di sana itu banyak banget para pengunjung yang datang ke sini dan bisa melihat pemandangan di depan sana itu teman-teman. Dan ini adalah salah satu peninggalan di tengah kota Batu Belingan teman-teman. Dan apa ya, sudah jarang digunakan, mungkin pada zaman dulu digunakan dan sekarang sudah tidak lagi. Oke guys, dan sekarang itu aku ada di depan Rathaus atau balai kotanya ya. Tapi saat ini sedang ada perbaikan total sehingga masih kelihatan berantakan ya. Dan di depannya ini juga apa ya, merupakan tempat yang unik juga. Jadi ada sebuah apa ya, mungkin ya kayak lemari biasa lah yang digunakan oleh warga setempat untuk menawarkan jualannya teman-teman. Dan di sini sebuah taman yang ada di depan balai kotanya itu terdapat taman yang unik juga, yang mungkin bisa kalian kunjungi ketika kalian apa ya, tertarik dengan keunikan mungkin dekorasi ketika Natal. Masih dipasang sampai hari ini, tanggal berapa ini, tanggal 4 ya teman-teman, hari Minggu. Di sini ada 2 orang Indonesia yang kerja dan tinggal di sini, tapi sekarang udah lama nggak ada kabar. Mungkin udah pindah atau mungkin juga masih bertahan di sini teman-teman. Oke, dan ini adalah dekorasi Natal di Taman Kota Batu Belingan teman-teman. Dan di belakangnya itu ada toilet ketika kalian ingin menggunakannya ya. Karena ketika jalan-jalan itu hal yang menurutku tempat yang penting. Jadi toilet itu, jadi para wisatawan tidak buang air sembarangan. Oke, dan di depan sono itu adalah jalan untuk menuju Taman Kota Batu Belingan yang telah kita kunjungi tadi. Dan di sini ada satu taman kecil juga. Kita akan coba lihat apakah ada perbedaan tahun lalu ketika aku kunjungi ya. Saya rasa tidak ada apa ya, perbedaan yang signifikan ya ketika tahun lalu saya datang ke sini. Oke, dan taman ini sebenarnya udah berdiri di tahun 1000-an ya, dan mengalami perbaikan di tahun 2006. Jadi sebenarnya ya lumayan tua juga ya kota ini. Kita akan naik tangga sebentar, dan nanti aku akan tunjukkan pula museum yang dipasang di bawah rel kereta api Jerman ya. Cukup unik dan mempunyai konsep yang sangat luar biasa. Dan ini adalah tamannya teman-teman. Di atas masih ada dekorasi Natal seperti yang aku kira sebelumnya. Dan ini adalah pemandangan tamannya. Secara umum ya tidak ada hal yang spesial, cuma di beberapa tempat aja masih ada butiran salju. Grenzenstein atau batu perbatasan di Indonesia kan, Civerblätter, daun civer. Oke, dirikan tahun 1783 teman-teman. Jadi ya seperti ini teman-teman. Jadi beberapa tempat itu kalau
memang masih ada perawatan seperti ini. Jadi 300 tahun lebih pun ini juga udah dibangun dan masih kelihatan terawat ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan untuk ke museum yang ada di bawah rel kereta api yang aku bicarakan tadi. Dari taman stasiun ini ya sekitar cuma 5 menitan teman-teman, tidak terlalu jauh. Oke, seperti ini. Sebenarnya ini ada penjelasan berhubung ketutup cahaya matahari ya. Mungkin kalian bisa lihat sendiri di Google, atau mungkin di sini aku ambil videonya sebentar supaya kalian bisa lihat. Dan museum ini rata-rata ya mesin untuk pengepresan anggur. Jadi zaman dulu itu alat presnya seperti ini sebelum ada alat modern. Jika kalian mempunyai mata batin, kalian bisa lihat di sini. Dan di sini terbuka untuk umum teman-teman. Jadi yang saya senang dari tempat ini ya salah satunya ini. Dan ini adalah alat administrasi zaman-zaman dahulu. Alatnya seperti ini. Dan sekarang udah ditimbun dengan teknologi modern zaman milenium seperti ini. Dress machine. Dan ini adalah gerobaknya, Seliten, yang tentunya pada zaman dahulu ditarik oleh kuda. Dan apabila teman-teman mengikuti di channel itu media sosial YouTubeku, YouTube maksud saya Facebook, mungkin kalian bisa lihat perbedaan zaman dulu dan juga sekarang. Dan ini adalah alat asah dan mungkin alat press, kurang tahu ini ada tulisannya enggak. Rodofluk. Ini ternyata di sini juga masih ada beberapa orang yang menikmati. Dan ini alat gergaji zaman dulu. Dan di depan sana sedang ada festival ya. Dan kita akan coba lihat sampai ujung kira-kira masih ada apa enggak koleksinya. Oh ternyata terakhir tadi teman-teman. Dan di belakang dari museum ini teman-teman itu ada sebuah gereja kebanggaan warga Bad Bellingen. Dan kita akan coba kunjungi ya kira-kira apakah masih dibuka secara umum. Oke, udah habis ya koleksi dari ini sampai ujung sana teman-teman. Dan di atas ini merupakan jalan rel ya yang menghubungkan kota Swiss dan Jerman. Dan ini adalah pemandangan perumahan warga seperti ini ya. Kalau kita bikin konten untuk dengan HP yang biasa aja ya hasilnya kayak gini teman-teman. Oke, dan inilah yang saya maksud dengan gereja kebanggaan warga Bad Bellingen ini. Dan tentu saja ini biasa satu paket. Di sampingnya ini adalah pemakaman warga, tidak terlalu besar tapi cukup unik ya. Dan sekarang menunjukkan pukul 17.04 jam 5. Kita ambil video sebentar untuk melihat bagaimana pemandangan di sini.
Oke, dan apabila suasana cerah sebenarnya kalau kita bisa naik ke atas itu melihat pemandangan dari atas itu seperti apa. Dan ini perumahan warga dan masih di area gereja Varkirja. Itu pakai naik turun itu bahaya lah, diulangi lagi ya. Oke, dan ini adalah peninggalan beberapa tembok-tembok pondasi yang masih utuh berdiri megah, dan beberapa tempat itu dijadikan sebagai arena bermain ya. Dan di sekitar sini teman-teman, kalian bisa lihat ini ada beberapa monumen atau patung seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat kalau monumen yang ada di sini itu sangat realistis banget, dan ini kalian bisa lihat seperti singa, dan di sudut lainnya itu juga ada satu lagi. Dan dari sini itu stasiunnya ya mungkin tinggal 3 atau nyampe 5 menit aja jalan kaki, jadi ini nggak keburu-buru untuk gampang ngejar keretanya ya. Dan di sini itu jalur keretanya itu juga termasuk sering, jadi 1 jam itu 1 nyampe 2 kali ada kereta yang lewat. Jadi tidak terlalu lama untuk menunggu jalur keretanya untuk perjalanan berikutnya. Oke, dan kita akhiri aja ya perjalanan kita kali ini di kota Vadvelingen ini. Dan aku sekarang sedang menuju ke stasiunnya ya, dan akan menuju kota Freiburg, dan diperkirakan ya sekitar 30 menitan, tidak terlalu jauh sebenarnya. Tapi ya berhubung udah sore, pemandangan juga tidak terlalu kelihatan. Memang saya sengaja berangkat agak sore ya, karena di rumah agak suntuk aja, dan ketika pulang udah capek, tinggal tidurnya aja. Oke, terima kasih ya guys telah mendukung channelku ini terus berkembang. Sekarang sedang belajar, dan mungkin kedepannya akan aku tingkatkan kualitas videonya itu, biar kalian itu nggak bosan dengan video-video yang aku upload di YouTube ya. Oke, sekarang udah bersampai. Oke, alhamdulillah ceritanya datang. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Savannah Adventure YouTuber. Kita lanjutkan perjalanan selanjutnya di kota-kota lainnya teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.